Legenda Raden Kian Santang, putra suci dari Pajajaran. Di tengah kejayaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi, rakyat hidup makmur dan tentram. Namun, meski segala kekayaan dan kehormatan telah dimiliki sang raja, ada satu hal yang belum ia dapatkan, seorang putra mahkota yang kelak akan mewarisi tahtanya. Setiap malam, Prabu Siliwangi dan Permaisuri memanjatkan doa ke hadapan para leluhur dan dewa-dewa agar dikaruniai seorang anak yang bukan hanya gagah perkasa, tetapi juga arif bijaksana. Doa itu akhirnya terkabul. Pada malam yang tenang, langit memancarkan cahaya kemilau aneh dari arah utara. Bintang-bintang seakan bergerak membentuk pola menyerupai bunga teratai. Di saat itulah, Permaisuri melahirkan seorang bayi lelaki dengan tanda lahir berupa cahaya redup di tengah dadanya. Anak itu diberi nama Raden Kian Santang, dan sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan dan ketenangan yang melebihi usianya. Ia tidak pernah menangis berlebihan, tidak pernah bertindak kasar, dan selalu bersikap hormat kepada siapapun, bahkan kepada para pelayan istana. Saat usianya menginjak 7 tahun, para pendeta kerajaan mulai memperhatikan keistimewaannya dalam sebuah upacara adat. Raden Kian Santang secara tidak sengaja menyentuh keris pusaka milik Prabu Siliwangi yang seharusnya hanya bisa disentuh oleh raja. Anehnya, keris itu tidak menolak atau membakar tangan sang anak, melainkan bersinar terang seolah mengakui Kian Santang sebagai pewarisnya. Anak ini bukan hanya penerus darahku, gumam Prabu Siliwangi pada suatu malam, tetapi juga penerus jalan kebijaksanaan yang lebih besar. Kian Santang tumbuh menjadi pemuda tampan, sopan, dan penuh karisma. Ia belajar berbagai ilmu kanuragan dan kesaktian dari para empu dan pendekar terbaik di kerajaan. Dalam waktu singkat, ia telah menguasai jurus-jurus tingkat tinggi yang bahkan para gurunya pun belum sepenuhnya kuasai. Yang lebih menakjubkan, ia memiliki tubuh yang kebal terhadap senjata tajam. Pisau, pedang, tombak semuanya tidak mampu melukai kulitnya. Banyak orang mulai menyebutnya sebagai anak sakti dari Pajajaran. Namun, di balik semua kesaktian itu, hati Kian Santang tetap merendah. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa didapatkan hanya dengan kekuatan. Apalah arti kesaktian? Ujarnya pada gurunya. Jika aku tak tahu untuk apa semua ini digunakan, rasa penasaran itu mendorongnya untuk melakukan pengembaraan. Ia mohon restu kepada ayahandanya untuk meninggalkan istana dan mencari guru sejati di luar Pajajaran. Prabu Siliwangi, meski berat hati, mengizinkan dengan satu pesan. Jika kau telah menemukan kebenaran, bawa kembali cahaya itu ke tanah kelahiranmu. Maka, berangkatlah Raden Kian Santang mengembara. Ia menyeberangi sungai, mendaki gunung, melewati hutan-hutan lebat, dan bertemu dengan berbagai tokoh sakti dari penjuru negeri. Ia menantang dan mengalahkan pendekar angkara murka, membebaskan desa-desa dari penindasan. Namun tak satu pun lawan maupun guru yang mampu menjawab pertanyaannya, apa makna sejati dari kesaktian? Perjalanan panjang Kian Santang akhirnya membawanya ke negeri jauh di barat, hingga ia tiba di tanah Arab. Di sana, ia mendengar nama seorang tokoh agung yang disebut-sebut sebagai pintu ilmu dan singa Allah, yaitu Sayyidina Elai. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Kian Santang mencari keberadaan sang wali. Ketika akhirnya bertemu, ia tak langsung mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia menantang Sayyidina Elai untuk beradu ilmu. Jika engkau benar pemilik kebenaran, hadapilah aku, seru Kian Santang.